Jadi pertama pengetahuan dulu. Nah setelah itu komunikasi, siap dengan ngobrol dengan anak, punya waktu untuk bicara dengan anak. Sebenarnya pengetahuan dulu, orang tua mesti tahu dulu nih apa yang akan terjadi pada anaknya, ya anak laki maupun anak perempuan. Kalau anak kedua mungkin mereka lebih siap ya, tapi kalau anak pertama kan juga ada sebagian yang memang ready ya karena punya pengetahuan, tapi ada yang mungkin nggak ngerti apa yang terjadi pada anaknya juga gitu, dan nggak peduli, mungkin nggak peduli juga. Jadi pertama pengetahuan dulu. Nah setelah itu komunikasi, siap dengan ngobrol dengan anak, punya waktu untuk bicara dengan anak. Nah kalau sudah ada kemampuan berkomunikasi, tinggal waktunya yang tepat kapan ngobrol ya, ibu kepada anak perempuan. Lebih enak sih biar bisa diskusi ya. Persiapkan anak bahwa pertama apa yang akan terjadi di masa berikutnya ya, beberapa waktu kemudian. Ini perlu disiapkan mungkin umur 7 tahun ya, 8 tahun bahwa kamu nanti akan mengalami pertumbuhan payudara. Ya kasih gambarnya juga nggak apa-apa, dan karena memang mamanya kan sendiri kan bisa aja bertukar pikirannya dengan lebih terbuka gitu ya. Terus setelah itu sekitar 2 tahun kemudian nak, kamu akan mengalami menstruasi ya, sekitar, artinya kurang lebih, bisa aja kurang bisa aja lebih ya. Kalau misalnya 8 tahun payudaranya mulai bertumbuh sekitar 10 tahun, tapi juga ada yang 9 tahun kan udah ada menarche alias menstruasi pertama, yang bisa jadi bulan depannya muncul kembali, bisa jadi hilang tuh. Namanya menarche kan belum tentu langsung rutin. Nah itu juga bisa disampaikan. Ada yang langsung rutin, ada yang tidak. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pasti yang perlu disiapkan apa? Kamu perlu pakai pembalut. Caranya begini. Ada gambarnya. Sekarang juga kan ada videonya. Nonton bareng-bareng YouTube misalnya gitu, yang menunjukkan ini loh yang bisa kamu lakukan. Pendidikan seks sebenarnya, bukannya pornografi ya. Itu dilakukan nggak langsung, ayo duduk, mama mau jelaskan. Tidak, sambil ngobrol aja. Nanti misalnya sambil dia mandi, ya kalau mandi kan udah bisa mandi sendiri ya. Setelah mandi, berpakaian, nah ngobrol gitu. Sambil minum teh sore hari, diskusi. Sambil nonton film, ngobrol. Itu kan menanamkan bertahap gitu. Setelah itu ya juga mesti dikasih tahu, nanti tubuhmu akan ada perubahan, ya kan? Selain payudaramu bertumbuh, nanti akan muncul rambut, ya rambut halus, ya terutama pada alat kelamin. Ya mungkin ada yang tumbuh juga di ketiaknya. Ya kalau misalnya testosteronnya agak banyak, kan perempuan juga ada testosteron ya. Kalau testosteronnya agak banyak, mungkin di tangan maupun kakinya juga akan ada bulu-bulu halus. Dan itu suatu hal yang biasa saja gitu kan, tinggal bagaimana menjaga kebersihan tubuh, menjaga kerapihan, dan itu dijelaskan kepada dia bagaimana cara untuk merawat dirinya. Mandi pakai sabun bersih gitu kan, kalau berkeringat bagaimana, pakai bedak kah atau dilap kah, karena mungkin kamu akan berkeringat lebih ya, seperti sekarang kan dia juga berkeringat tapi berkeringat lebih ya. Artinya karena itu penting mandi gitu kan, ganti baju, bajunya yang bersih, jangan baju cuma diganti depan belakang ya, set A set B ya, mesti dicuci supaya tidak berjamur, pakaian dalam juga diganti gitu kan, apalagi habis buang air kecil dikeringkan dan seterusnya. Itu bagian dari pendidikan seks juga, pendidikan kesehatan seksual yang ada hubungannya dengan pubertas. Itu yang bisa diajarkan, termasuk misalnya nanti mungkin saja karena masa pubertasmu kelenjar minyak akan jadi lebih banyak. Jadi mungkin saja teman-teman seusiamu dan kamu akan tumbuh jerawat. Nah, supaya tidak tumbuh jerawat, wajahmu mesti sering dibersihkan. Dibersihkannya dengan air dan sabun gitu. Sabunnya sabun khusus untuk wajah, misalnya begitu. Dan diajarin cara ngebersihinnya. Mungkin nggak langsung umur 7 tahun, kan bertahap ya. Karena bertahap, kan anak juga lihat, mama kok cuci muka? Ya, itu karena untuk membersihkan wajah dari debu, dari keringat, seperti itu. Disiapkan, bukan ditakut-takuti. Dan kadang karena mau gampang, ditakut-takutin. Awas, kamu jangan senggol-senggolan sama anak laki nanti hamil. Itu kan juga nggak nyambung langsung sih gitu ya.
Tapi karena memang orang tuanya tidak punya pengetahuan cukup untuk disampaikan kepada anak. Jadi pengetahuan, lalu juga komunikasinya, waktunya juga untuk bicara kepada anak perempuan, bertukar pikiran untuk menyiapkan anak perempuan tersebut. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.